musuh masyarakat Papua, yaitu KKB dan koruptor. Tokoh pemuda Papua, Nelson Ondi, mendukung Komandan Kurem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Jo Sembiring dalam penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philips Martens yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB Papua sejak 7 Februari 2023. Namun dikatakan Nelson, misi penyelamatan pilot Susi Air itu tidak boleh mengesampingkan masalah lain, yaitu masalah korupsi yang melahirkan kelas kakap baru dan gaya hedonisme. Misi ini memang harus diselesaikan dan kami percaya Brigjen Jo Sembiring mampu untuk menyelesaikan misi ini, kata Nelson dalam pernyataannya kepada wartawan Senin 20 Maret 2023. Misi yang dilakukan tim yang dipimpin Brigjen Jo Sembiring, kata Nelson, memang cukup berat, tetapi ia yakin tugas itu dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Ini menjadi harapan dan doa bagi masyarakat Papua. Selama ini masyarakat Papua merasa resah dengan aksi-aksi teroris, kata Nelson yang juga ketua BPD HIPMI Papua. Sebelum melakukan penyanderaan pilot Philips, kata Nelson, kelompok teroris juga banyak melakukan aksi-aksi teror dan kekerasan. Banyak korban khususnya perempuan dan anak-anak namun tidak terekspos, katanya. Menurut Nelson, masalah di Papua memang harus diselesaikan dari akarnya, tidak bisa parsial, memang menyelesaikan menjadi tantangan sendiri. Kedaulatan Papua dalam bingkai NKRI menjadi tantangan tersendiri ketika negara memberikan kepercayaan, justru para elit Papua malah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya, ucap Nelson. Kehidupan elit Papua dari mulai perkantoran, pegunungan hingga pesisir sangat hedon. Justru perilaku seperti ini lebih mengkhawatirkan masa depan Papua bila dibandingkan dengan kelompok Egyanus Kogoya, ujarnya. Pencurian dan penyalahgunaan dana otsus lebih berbahaya, imbuhnya. Terkait Kapten Philips yang diculik, kata Nelson, memang penuh dengan isu konspirasi. Ada dugaan Kapten Philips juga seorang agen, jadi kasus penculikan ini bisa dianggap sebagai tamasya, katanya. Belum lagi, kata Nelson, ada dugaan persaingan bisnis penerbangan. Selama ini Susi Air melakukan bisnis dan layanan penerbangan di Papua. Mungkin ada faktor kecemburuan dalam berbisnis, ujarnya. Apapun bentuk motif di belakang itu harus diungkap secara tuntas. Karena itu upaya penyelamatan yang dipimpin Brigjen Jo harus kita dukung dan semoga berhasil sehingga semuanya bisa terungkap, pungkas Almunus Lemhanas ini. Jenderal Kopassus geram tindakan pengecut KKB. KKB Egyanus Kogoya jadikan ibu dan anak temeng hidup. Aparat gabungan TNI Polri terus bergerak melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Martens yang disandera KKB. Pergerakan pasukan gabungan TNI Polri dalam mengejar KKB pimpinan Egyanus Kogoya harus menghadapi medan yang berat dan berbahaya. Selain itu, KKB juga membawa anak-anak dan ibu untuk dijadikan temeng hidup.
dan Rem 172-PWY Brigjen TNI Jo Sembiring selaku dan Kolakops Satgas Pencarian Pilot Susi Air menyebutkan KKB membawa sandera ke wilayah pegunungan dengan ketinggian 2.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. MDPL, mereka bergerak berpindah-pindah dan menjadikan ibu-ibu serta anak-anak sebagai tameng hidup, tegasnya. Dalam pergerakannya berpindah-pindah, KKB pimpinan Egyanus Kogoya juga menyinggahi perkampungan masyarakat. Jenderal TNI Bintang 1 jebolan Kopassus tersebut meminta masyarakat tidak takut akan segera melaporkan kepada aparat TNI dan Polri. KKB Egyanus Kogoya dan sejumlah pecahannya terus menebar teror di tengah masyarakat untuk memecah konsentrasi aparat TNI dan Polri. Mereka melakukan tindakan pengecut dengan menembak masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Kalau mau bertempur, cari lawan yang sepadan, tegasnya. Berbagai upaya penyekatan menurut Sembiring telah dilakukan untuk mencegah anggota KKB dari berbagai wilayah bersatu. Selain itu, beberapa titik yang sebelumnya dikuasai KKB telah diambil alih aparat TNI dan Polri melalui berbagai kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Bapak Pangdam 18-Cendrawasih telah meminta semua jajaran untuk melakukan cegah dini, aksi dini, dan deteksi dini terhadap gerakan KKB yang terus memprovokasi dan memutarbalikan fakta, ungkap Sembiring. Masyarakat diimbau untuk tidak takut dengan KKB yang sengaja menciptakan kekacauan. Menurut Sembiring, tugas TNI dan Polri adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan negara, dan mendukung pembangunan. Perintah Bapak Presiden Jokowi kepada TNI dan Polri sudah jelas: wujudkan perdamaian dan kedamaian di Papua dan mendukung pembangunan pemerintah daerah, tegasnya.